Alam ini kayak menunjukkan ketidaksetujuannya. Tandai kata-kata saya ini. Alam kalau nanti sampai terjadi, alam akan menunjukkan ketidaksetujuannya. Soal bongkar makam Vanessa, gimana nih? Dari arwahnya Vanessa sendiri sebenarnya gimana sih dengan adanya maksudnya beritanya dari awal dia meninggal sampai besok 100 harinya tuh ya masih ada. Saya nggak mungkin melepaskan ini dari keyakinan saya. Dan kalau keyakinan saya, kalaupun orang sudah meninggal itu nggak bisa merasakan dan mengingat apa yang ada di dunia ya. Tapi marilah kita asumsikan kalau seandainya dia bisa melihat, perasaannya akan seperti apa, gitu kali ya. Pasti dia akan merasa sangat-sangat ini sedihnya melebihi saat dia kemarin harus ditahan karena sebuah kasus 80 juta itu tadi. Jadi ini sebenarnya adalah satu hal yang juga dirasakan oleh semua wanita. Saat kita membangun sesuatu, di tengah jalan akhirnya kita tersandung, terus kemudian menjadi sukses, tapi di saat kesuksesan terus kemudian kita meninggal dunia, dan ternyata malah meninggalkan banyak permasalahan, apalagi diciptakan oleh keluarga kandungnya. Nah, kalau saya pikir pasti dia akan sangat sedih, sangat-sangat terpukul. Tapi ya, mungkin di sini kita lihat untungnya mertuanya ini lebih sabar dan strategis sehingga nggak mengikuti segala sesuatu ini dengan serta-merta. Itu sih. Tapi pembongkaran itu akan terjadi? Sedang diupayakan. Tapi kalau ini memang diupayakan, saya lihat kemungkinannya ya tetap ya terjadi atau tidak. Sekarang ini memang kemungkinan yang akan terjadi masih 60-70% ini jadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi yang saya lihat lagi kemungkinannya ini adalah, saya berharap ini sebenarnya adalah publicity stunt. Publicity stunt untuk apa? Untuk mengembalikan nama baiknya yang bersangkutan ini tadi. Nah, dengan kalau misalkan memindahkan makam terus tiba-tiba dianulir atau nggak jadi, kan jadinya jadi baik. Sama kayak Pak Jokowi kemarin vaksin booster berbayar. Menteri Kesehatan atau siapa yang bilang vaksin booster ini berbayar. Terus kemudian Pak Jokowi vaksin booster gratis. Kan jadi hero. Jadi kalau saya pikir semoga yang kedua ini yang terjadi. Tapi jika terjadi, apakah ya maksudnya dengan semuanya akan mendukung dari izin segala macam cuaca semuanya akan setuju kalau pembongkaran itu terjadi, terutama Gala anaknya? Oke, itu dua pertanyaan ya. Karena kalau saya pikir nanti ini akan, alam ini kayak menunjukkan ketidaksetujuannya. Tandai kata-kata saya ini. Alam kalau nanti sampai terjadi, alam akan menunjukkan ketidaksetujuannya. Entah nanti tiba-tiba jalanan macet, turun hujan deras sekali, atau akan terjadi sesuatu yang kalau saya bilang ini kesulitan saat itu dilakukan. Dan ini adalah sebuah petunjuk. Dan kalau kita malingkan muka kita, atau itu sebenarnya artinya kita memalingkan muka dari apa yang sebenarnya Tuhan ini coba untuk katakan melewati hal-hal itu tadi. Kan nggak mungkin nih, langit terbelah, malaikat turun, siapa kita dikasih tahu. Tapi kita sebaiknya melihat tanda. Dan tanda ini termasuk dari netizen yang melawan. Harusnya kita cukup bijak untuk stop melakukan ini tadi. Jika tidak, maka mungkin tandanya akan berupa hal-hal yang mungkin ya sifatnya itu tadi. Alam akan ditunjukkan untuk hal ini tadi. Tunggu tanggal mainnya. Kalau perasaan anaknya sendiri, kan katanya yang bisa memindahkan itu, kalau memindahkan itu udah 3 tahun, dan yang bisa memindahkan itu yang memutuskan hanya Gala karena dia kan pewaris tunggal.
Betul. Memang iya itu, tapi memang sebenarnya keluarga ini juga berhak memutuskan. Nah, saya memang pernah mengatakan bahwa harusnya gala. Dan ini harusnya menunggu sampai dia nanti usianya cukup. Tapi jika memang ternyata keluarga meminta, ya mau bagaimana lagi? Sebenarnya kembali lagi, ini semua tentang kebijaksanaan. Dan judgement kita untuk melakukan atau tidak, itu amat mempengaruhi judgement orang lain kepada diri kita. Bang, tapi dengan, maksudnya kan katanya Dodi ini bisa dibilang dengan masih gila-gila dengan harta warisannya Vanessa sendiri ini, dan dia katanya udah terima asuransi. Gimana nih Bang? Kalau saya bilang bukan itunya sih. Kalau saya kira itu sebenarnya lebih ke, kalau misalkan kita temenan, terus kemudian teman kita dapat rezeki, jalan-jalan atau apa, kita nggak diajak, rasanya gimana sih? Itu sebenarnya yang lebih dirasakan oleh beliau. Jadi bukannya mau mengambil atau apa, beliau ini orang baik kok. Cuman orang di lain-lainnya ini itu membisiki dia dengan harusnya tuh lu juga dapat. Harusnya lu juga dapat spotlight itu, dapat ini. Ini kan kita lihat bahwa ya memang spotlight ini kan jatuhnya kan nggak seimbang nih. Dan memang akhirnya jatuhnya lebih sangat bersinar di keluarga si menantunya, si almarhum sang laki-laki ini tadi. Semuanya. Bahkan keluarganya ini terus kemudian, ini kayaknya semuanya kecuali satu orang ya. Itu kayaknya jadi artis semua gitu. Di YouTube punya channel, orang terkenal, bahkan ada iklannya gitu. Nah, ini kayak satu perasaan yang, wah, kok di sono kok happy, tapi kok gue nggak se-happy itu. Lebih ke situ sih sebenarnya kalau yang saya lihat. Tapi bisa dibilang dia iri juga nggak sih dengan keluarganya Bibi yang cukup terkenal? Ya iyalah, iri lah, iri banget, saya aja iri. Siapa yang nggak iri gitu loh? Itu Tuhan kayak melimpahkan semuanya gitu. Saya iri setengah mati. Apalagi ya beliau, ya kan? Yang punya satu hubungan darah. Makanya berusaha sekali kan, membuatkan lagu, membuat museum, memindahkan makam. Saya pikir sih nggak ada ya esensi keuangannya, tapi itu tuh kayak mungkin sebuah ekspresi bahwa, lah gue kok nggak diajak, itu loh, lebih ke situ gitu. Dan bahkan ya itu tadi, ketemu sama cucu aja susah gitu. Mungkin beliau ini memang sudah berbeda jauh dibandingkan dulu yang dikatakan ya, dengan semua hal yang ya negatif itu ya. Saya pikir sih seseorang kalau sudah akhirnya ya menjadi sepuh itu akan jadi bijaksana. Tapi ya dihadapkan dengan kondisi seperti ini tadi, apakah iri? Nggak usah dijawab deh. Saya aja iri gitu. Instagram belum sampai Instagram udah verified ya. Itu channel YouTube cuman 4 hari udah langsung 2 juta subscribers. Saya 3 tahun. Jadi kalau saya pikir ya ini lebih ke situ. Bukan jahat atau baik. Tapi bener, kan banyak yang bilang juga Pak Dodi kayak gini karena untuk menaikkan nama seorang Mayang agar terkenal lagi seperti Vanessa. Cukup make sense itu tadi. Tapi kalaupun iya, ya ini sebenarnya bukan cara yang bijaksana. Kita tahu bahwa ya itu tadi lah, good or bad publicity, it's still good publicity gitu. Karena orang akan dengar namanya, karena setiap kali diulang-ulang. Ini adalah satu hal yang untuk marketing ini bagus. Tapi untuk long term, apalagi berhubungan dengan kemelekatan diri kita, identitas kita, image kita, kayaknya kurang baik. Dan saya pikir, saya ingat masa dimana saat tiba-tiba anak-anak kecil ini namanya tuh Farel. Cuman gara-gara ada sinetron apa ya dulu ya, yang tokoh utamanya tuh Farel gitu. Ya intinya itu. Ya, siapa takut jatuh cinta. Dan saya ramalkan anak-anak yang lahir dari 2020 hingga 2023 nanti pasti nggak ada yang namanya Dodi. Enggak, ini saking media ini membentuk seperti itu. Saya sangat berharap, Pak Dodi please Pak, hentikan, stop. Nggak semua yang didengarkan itu harus dilakukan. Saya sih memohon itu.